Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sabila Wilitanu. Saya di sini tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh rekan saya yang bernama Muhammad Gifari Rahman. Sebelumnya kita berdua ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Yakni tujuan dibentuk daripada video ini adalah tugas yang kami selaku mahasiswa emban diberikan kepada kita oleh dosen pengampu mata kuliah kriminologi, yakni yang terhormat yang kami muliakan Bapak Dr. Dadang Sumarma SHMH. Semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dan ilmu yang telah beliau berikan kepada kami selaku mahasiswanya dapat bermanfaat untuk kami sendiri. Oke, baik ya, kita akan memasuki materi di dalam sebuah artikel yang telah kami buat lalu kita sampaikan lewat video ini. Latar belakangnya itu adalah akhir-akhir ini kita sering mendengar dan melihat sejumlah berita di televisi yang menayangkan peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan beragam jenis dan beragam modus operandinya. Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Artinya, sejak berabad-abad tahun yang lalu, kejahatan sudah dikenal dan menjadi bagian dalam hidup manusia itu sendiri. Sebagai bentuk usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan usaha untuk mencapai tujuan tertentu bagi sekelompok orang maupun perorangan. Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Lebih dari 2/3 kejadian pembunuhan dan penganiayaan berat didahului adanya hubungan antara pelaku dengan korban dalam kejadian tersebut sebelum berlangsungnya sebuah kejahatan. Artinya, tidak semua pelaku kejahatan pembunuhan dan penganiayaan berat begitu saja melakukan kejahatan tersebut. Namun juga ada peran yang berupa dorongan atau dalam kurung provokasi ya dari korban yang dapat memancing amarah si pelaku kejahatan sehingga terjadilah kejahatan tersebut. Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor yang menjadi penyebab kejahatan antara lain mengendornya ikatan sosial dan keluarga. Kemudian masyarakat pada umumnya bertambah berat beban hidupnya. Bisa juga dikarenakan beban ekonomi yang semakin menghimpit hingga pada titik tertentu mereka mengalami stuck dan hang, dan otak manusia tidak lagi mampu berpikiran secara jernih. Kemudian yang ketiga, kekuatan religi atau agamis pada pribadi tidak kuat dan melekat. Yang keempat, faktor memanfaatkan keadaan di mana memanfaatkan beberapa kasus kriminalitas yang terlihat tidak bisa dipecahkan oleh pihak yang bersangkutan. Maka kecenderungan untuk meniru dengan harapan dapat mengkambing hitamkan kesalahan pada orang lain. Nantinya bisa terjadi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat itu, misalnya pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Pembunuhan adalah bentuk dari kejahatan terhadap nyawa manusia berupa menghilangkan nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu bentuk kejahatan karena sudah sejak dahulu nyawa manusia merupakan suatu hal yang penting dan harus dilindungi, sehingga tidak seorang pun mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa orang lain apapun alasannya. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup.
Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, perlu adanya penghormatan tentang hal tersebut. Hukum yang diciptakan manusia mempunyai keadaan teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai fungsi umum dan fungsi hukum pidana dengan ialah mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup di dalam masyarakat. Fungsi khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merusaknya dengan sanksi berupa pidana. Pokok diadakannya hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai collective dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya, baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok atau organisasi. Secara umum, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang pelaku kejahatan, atau dengan kata lain dapat disebut ilmu yang mempelajari sebab akibat mengapa terjadi kejahatan. Ilmu kriminologi lebih menggunakan analisis dan fenomena kejahatan pada pelaku kriminalitas. Kejahatan atau kriminalitas biasanya disebabkan oleh penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang mana mereka dianggap ganjil, berbahaya, asing, kasar, dan hal lainnya yang merujuk pada perilaku kurang wajar yang dianut masyarakat lain. Hal-hal yang dilakukan secara negatif dapat berakibat pada kerugian yang harus ditanggung pemerintah ataupun individu, merupakan bentuk dari kejahatan kriminal. Laporan masyarakat menjadi tolak ukur bahwa terdapat keresahan yang ada di dalam masyarakat karena kriminalitas yang terjadi. Walaupun tidak harus ada laporan dari masyarakat untuk menyimpulkan bahwa suatu tindakan itu dinamakan kriminalitas. Seperti pada kejahatan terhadap nyawa, tidak perlu adanya laporan terlebih dahulu untuk memprosesnya pada jalur hukum. Pandangan legal murni tentang kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. Betapapun keji dan tidak bisa diterimanya suatu perbuatan secara oral, itu bukan kejahatan kecuali dinyatakan demikian oleh hukum pidana. Vernon Fox mengemukakan, kejahatan adalah sebuah peristiwa sosial politik, bukan sebuah kondisi klinis. Kejahatan bukan kondisi klinis atau medis yang bisa didiagnosis dan dirawat secara khusus. Dalam pandangan ini yang secara teknis benar, jika tidak secara tegas dilarang oleh hukum pidana, maka suatu perbuatan bukan kejahatan. Tentu saja yang demikian sesuai dengan asas legalitas hukum yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat dalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian. 1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Kedua, jika sesudah dilakukan perbuatan ada perubahan dalam perundang-undangan dipakai yang paling ringan bagi terdakwa. Tindakan pidana tidak lepas dari siapa yang melakukan. Mengenai pertanyaan yang kelihatannya paling mudah, siapakah penjahat itu? Banyak yang akan berpendapat bahwa residivis, kawakan yang berulang kali divonis bersalah adalah penjahat. Sekecil apapun tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan dapat juga disebut penjahat.
Seperti pada penelitian yang akan dilakukan oleh kita tentang vandalisme berupa graffiti atau dengan kata lain coret-coret sarana dan prasarana umum. Vandalisme melibatkan penghancuran sengaja properti tanpa sepengetahuan pemilik atau agen pemilik. Istilah ini berasal dari kata Vandal, sebuah suku barbar Teutonik yang memorak-porandakan Roma pada abad ke-5. Yang tanpa keperluan apapun menghancurkan banyak karya seni yang tak ternilai. Vandalisme sembarangan mencakup aksi-aksi destruktif yang tidak punya tujuan dan tidak menghasilkan keuntungan moneter. Inilah aksi vandalisme yang paling lazim, penghancuran tidak jelas yang dilakukan remaja untuk senang-senang. Vandalisme predatoris mencakup aksi-aksi destruktif demi keuntungan seperti mengacak-acak atau menghancurkan mesin penjualan untuk mencuri isinya. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya yang bernama Muhammad Gifari Rahman. Saya Muhammad Gifari Rahman akan menjelaskan tentang kriminologi. Kriminologi berasal dari bahasa Latin yaitu crime dan logos. Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Kriminologi jelas berkaitan dengan kejahatan. Seperti hal lain, kejahatan dapat didefinisikan dalam beberapa cara dan beberapa ahli telah menyarankan bahwa setidaknya terdapat 4 perspektif definisional yang dapat ditemukan dalam kriminologi, yaitu 1. Legalistik, 2. Sudut pandang politik, 3. Sosiologis, dan 4. Psikologis. Mereka yang menganut sudut pandang ini mengatakan bahwa kejahatan adalah definisi dari perilaku manusia yang diciptakan oleh pihak yang berwenang, yang terorganisir secara politik. Dengan demikian, perspektif politik mendefinisikan kejahatan dalam hal struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Penganut perspektif ketiga yaitu sosiologis, melihat kejahatan sebagai tindakan antisosial, bahwa represinya diperlukan atau seharusnya diperlukan untuk pelestarian sistem masyarakat yang ada. Kriminologi teoritis, subbidang kriminologi umum, adalah jenis kriminologi yang paling sering ditemukan di perguruan tinggi di universitas. Kejahatan tidak terjadi dalam ruang hampa. Kejahatan mempengaruhi beberapa orang lebih yang memiliki dampak khusus pada mereka yang merupakan peserta langsung dalam tindakan itu sendiri. Kejahatan bukan sebagai aktivitas individu yang terisolasi, tetapi sebagai peristiwa sosial. Dari sudut pandang hukum, a crime from the legal point of view, batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap langkah laku yang melanggar hukum pidana. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Korban dalam hal ini sebagai pihak langsung yang mengalami penderitaan akibat terjadi tindak pidana dapat menyebabkan atau menciptakan situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi korban untuk kembali hidup sebagai warga masyarakat seperti sedia kala. Karena dugaan adanya program pendampingan dan pelayanan tersebut, korban akan terbantu untuk keluar dari penderitaannya. Tindak pidana dalam hal ini Karena dugaan adanya program pendampingan dan pelayanan tersebut, korban akan terbantu untuk keluar dari penderitaannya. Tindak pidana dalam hal ini, kejahatan dapat terjadi karena pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak, sebagai korban dalam hal ini adalah korban persekusi. Akhir-akhir ini, kita sering mendengar dan melihat sejumlah berita di televisi yang menayangkan peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan beragam jenis dan beragam modus operasinya. Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, ia berkembang sesuai dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Artinya, sejak berabad-abad tahun yang lalu, kejahatan sudah dikenal dan menjadi bagian dalam hidup manusia itu sendiri, sebagai bentuk usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan usaha untuk mencapai tujuannya tertentu
bagi sekelompok orang maupun perorangan. Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Lebih dari 2/3 kejadian pembunuhan dan penganiayaan berat didahului adanya hubungan antara pelaku dengan korban. Kejadian tersebut sebelum berlangsung kejahatan, artinya tidak semua pelaku kejahatan, pembunuhan, dan penganiayaan berat begitu saja melakukan kejahatan tersebut. Namun juga ada peran yang berupa dorongan atau provokasi dari korban yang dapat memancing amarah pelaku kejahatan tersebut. Sehingga terjadilah kejahatan tersebut. Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan antara lain: 1. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga. 2. Masyarakat pada umumnya bertambah berat beban hidupnya. Bisa juga dikarenakan beban ekonomi yang semakin mengimpit. Hingga pada titik tertentu, mereka mengalami stuck atau hang dan otak manusia tidak lagi mampu berpikir secara jernih. Yang ketiga, kekuatan religi atau agamis pada pribadi tidak lagi kuat melekat. Yang keempat, faktor memanfaatkan keadaan di mana memanfaatkan beberapa kasus kriminalitas yang terlihat tidak bisa dipecahkan oleh pihak yang bersangkutan. Maka kecenderungan untuk meniru dengan harapan dapat mengkambing hitamkan kesalahan pada orang lain nantinya bisa terjadi. Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat itu misalnya pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Pembunuhan adalah bentuk dari kejahatan terhadap nyawa manusia berupa menghilangkan nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu bentuk kejahatan karena sudah sejak dahulu nyawa manusia merupakan satu hal yang terpenting dan harus dilindungi. Sehingga tak seorang pun mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa orang lain apapun alasannya. Dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, perlu adanya penghormatan tentang hal tersebut. Hukum yang diciptakan manusia mempunyai keadaan teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia, mempunyai fungsi. Fungsi umum dari hukum pidana sama dengan fungsi hukum lainnya, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan tata hidup di dalam masyarakat yang lebih baik. Fungsi khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merusaknya dengan sanksi berupa pidana. Pokok diadakannya hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya, baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok atau organisasi. Secara umum, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang pelaku kejahatan, atau dengan kata lain dapat disebut ilmu yang mempelajari sebab akibat mengapa terjadi kejahatan. Ilmu kriminologi lebih menggunakan analisis dan fenomena kejahatan pada pelaku kriminalitas. Mereka dianggap ganjil, berbahaya, asing, kasar, dan lainnya yang merujuk pada perilaku kurang wajar yang dianut oleh masyarakat lain. Hal yang dilakukan secara negatif dan berakibat pada kerugian yang harus ditanggung pemerintah ataupun individu merupakan bentuk dari kejahatan kriminal. Laporan masyarakat menjadi tolak ukur bahwa terdapat keresahan yang ada di dalam masyarakat karena kriminalitas yang terjadi, walaupun tidak harus ada laporan dari masyarakat untuk menyimpulkan bahwa suatu tindakan itu dinamakan kriminalitas. Seperti pada kejahatan terhadap nyawa, tidak perlu adanya laporan terlebih dahulu untuk memproses pada jalur hukum. Pandangan legal murni tentang kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana.
Betapapun keji dan tidak bisa diterimanya suatu perbuatan secara oral, itu bukan kejahatan kecuali dinyatakan demikian oleh hukum pidana. Vernon Fox mengemukakan kejahatan adalah sebuah peristiwa sosial politik, bukan sebuah kondisi klinis. Kejahatan bukan kondisi klinis atau medis yang bisa didiagnosis dan dirawat secara khusus. Dalam pandangan ini, yang secara teknis benar jika tidak secara tegas dilarang oleh hukum pidana, maka suatu perbuatan bukan kejahatan. Tentu saja, yang demikian sesuai dengan asas legalitas hukum yang boleh dikatakan sebagai tiang penyelenggara hukum pidana. Asas ini tersirat dalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ayat kedua, jika sesudah perbuatan dilakukan ada perbuatan dalam perundang-undangan, dipakai yang paling ringan bagi terdakwa. Tindakan pidana tidak lepas dari siapa yang melakukan, penjahat atau pelaku. Mengenai pertanyaannya yang kelihatannya paling mudah, siapakah penjahat itu? Banyak yang akan berpendapat bahwa residivis kawakan yang berulang kali divonis bersalah adalah penjahat. Kecil apapun tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka pelaku kejahatan dapat juga disebut penjahat, seperti pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu tentang vandalisme berupa grafiti atau dengan kata lain coret-coret sarana dan prasarana umum. Vandalisme melibatkan penghancuran sengaja properti tanpa pengetahuan pemilik atau agen pemilik. Istilah ini berasal dari kata vandal, sebuah suku barbar Teotonik yang memorak-morandakan Roma pada abad ke-5, yang tanpa keperluan apapun menghancurkan banyak karya seni yang tak ternilai. Vandalisme sembarangan mencakup aksi-aksi destruktif yang tidak punya tujuan dan tidak menghasilkan keuntungan moneter. Inilah aksi vandalisme yang paling lazim. Penghancuran tidak jelas yang dilakukan remaja untuk senang-senang. Vandalisme predatoris mencakup aksi-aksi destruktif demi keuntungan, seperti mengacak-acak atau menghancurkan mesin penjualan untuk mencuri isinya. Kebanyakan aksi vandalisme sembarangan dilakukan oleh remaja yang menganggap aksi itu adalah perluasan aktivitas bermain, membuang-buang waktu, atau perayaan heboh. A.L. White mendeskripsikan pola tipikal vandalisme yang meliputi menghabiskan waktu, menunggu sesuatu terjadi, gerak isyarat, mengamat-amati awal oleh seorang anggota, saling diajak dengan orang lain untuk ikut serta, eskalasi perilaku destruktif dari kerusakan properti kecil yang dilebih-lebihkan, perasaan bersalah dan menyesal setelah kejadian bercampur kesenangan karena yang melakukan sesuatu yang nakal. Pandangan masyarakat pada suatu bentuk gambar atau tulisan-tulisan yang biasanya terdapat pada dinding-dinding area umum sangat beragam. Ada dari mereka yang beranggapan baik apabila mempunyai nilai estetika, dan yang lebih penting adalah keberadaannya legal melalui perizinan yang sah. Namun juga terdapat pandangan tidak menyetujui argumen tersebut. Bagaimana mencoret-coret apa yang ada pada sarana dan prasarana umum merupakan kesalahan atau kejahatan apabila tidak melalui cara legal atau tidak berizin, karena yang demikian memiliki arti merusak apa yang telah ada dan disediakan oleh pemerintah.